Menurut kita, kajiannya kita selesaikan. Apakah mungkin kita mengusung Anies ketika memang secara kajian ideologi, kajian politik, kajian terhadap pemikiran, program dan sebagainya memungkinkan, kenapa tidak? Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Menurut saya inilah kejutan yang sangat mengejutkan publik. Yaitu apa? Demi totalitas dukung Anies, PKS bahkan temui PDIP perihal Pilkada 2024. Nah, kalau kita lihat dari sisi ideologi, di sini menurut saya ideologi PKS dengan PDIP sangat berbeda sekali dan sangat bertolak belakang ya kalau kita lihat dari rekam jejak pada waktu lalu. Tetapi kalau kita melihat dari Pilpres yang lalu, setidaknya memberikan pelajaran yang sangat besar sekali kalau menurut saya. Bahkan di situ dimulai dari Nasdem. Di situ bahkan tiba-tiba mengusung Anies Baswedan. Wow, di situ menurut saya sangat wow sekali. Dan apa yang dipilih oleh Nasdem pada waktu lalu mendeklarasikan pertama kali Anies Baswedan dan akhirnya juga menambah suara pada Pileg 2024, pada Pilpres 2024 yang lalu suara Nasdem itu setidaknya naiklah beberapa persen daripada Pilpres 2019 yang lalu. Dan di situ pun tiba-tiba disusul dengan PKS, PKB. Nah, artinya di sini juga bisa saja terjadi, yaitu koalisi yang tidak mungkin akhirnya menjadi mungkin gara-gara Pilpres 2024 yang lalu yang penuh dengan drama-drama dan lain sebagainya. Nah, di sini pun juga sangat mengejutkan sekali. Tiba-tiba yaitu demi totalitas mendukung Anies, PKS bahkan nemui PDIP perihal Pilkada 2024. Ya, memang pada waktu lalu memang ada isu-isu ya dari media pemberitaan, bahkan PDIP akan mendukung Anies Baswedan. Yaitu nama Anies Baswedan di situ masuk dalam bursa nama cagup di Pilkada DKI Jakarta pilihan dari PDIP. Nah, akhirnya juga tidak menyanyiakan ya kesempatan itu dan akhirnya di sini PKS sudah temui PDIP perihal Pilkada 2024. Nah, jawaban dari PDIP di sini menurut saya juga sangat mengejutkan sekali ya. Di sini bahkan PDIP juga masih kaji peluang yaitu ikut PKS usung Anies di Pilkada Jakarta. Nah, di sini memang yang sangat ditunggu-tunggu sekali ya. Tetapi di sini memang kalau pada pilkada di sini kan harus dikalkulasi ya, hitung-hitungan politiknya seperti apa, ideologinya juga seperti apa dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ya, di sini manuver-manuver pada pilkada serentak pasti juga akan mengejutkan siapa yang akan dipilih menjadi cagup cawagup pada Pilkada serentak 2024. Apalagi kalau kita lihat dari pemberitaan di situ PKB sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dan pada waktu lalu juga setidaknya PKS mengusulkan cawagupnya yaitu Sohibul Iman dari kader PKS. Tiba-tiba ada pemberitaan seperti ini. Wah, kalau memang PDIP berkoalisi dengan PKS, di sini menurut saya menjadi sejarah ya. Wah, sejarah. Nah, saya juga penasaran ya dari berita di sini kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Di sini demi totalitas dukung Anies, PKS sudah temui PDIP perihal Pilkada 2024. Di sini dari Hasanuddin, PKS plus PDIP ini yang sebetulnya ditunggu publik, ya kan? Apalagi plus PKB, jangan hanya di DKJ tapi nasional. Wah, ayo kuatkan pilkada-pilkada, menangkan oleh yang kalah sama 58%, menangkan setiap pilkada. Buktikan 58% itu suara survei. Wah. Di sini dari Andri, apakah akan ada deklarasi sebagai partai oposisi sebelum tanggal 20 Oktober 2024? Karena kalau tidak ada, sudikah kita sebagai rakyat omong pilkada tapi setiap ada isu partai pada diam karena semua masuk gerbong koalisi. Ya, sangat masuk akal sekali. Bravo PKS, halu. Kalau tak ada partai yang mau berkoalisi dengan PKS, selesai sudah barang itu. Semoga PDIP nyusul PKS untuk calonin Anies karena isunya PKB belum pasti
pasti usung Anies. Lah, kalau kita lihat pada waktu lalu ya, Anies Baswedan itu dideklarasikan mulai pertama kali oleh PKB, yaitu diusung pada Pilkada serentak 2024, khususnya Pilkada DKI Jakarta. Jadi sudah resmi lah di situ Anies Baswedan menerima pinangan dari PKB untuk maju di Pilgub DKI Jakarta dan disusul oleh PKS. Nah, di sini apalagi kalau kita melihat pemberitaan pada waktu lalu, bahkan Anies Baswedan menyebut setidaknya akan ada partai yang setidaknya akan masuk gerbong koalisi mendukung Anies Baswedan di sini. Apakah dari PDIP ya? Kalau dari PDIP kira-kira cawagupnya siapa? Kalau dari PKS, wah, menurut saya juga belum tentu PDIP akan mau mendukung Anies Baswedan untuk di Pilkada DKI Jakarta. Menurut saya ya cawagupnya dari PDIP lah, minimal dari kader PDIP. Kemungkinan akan mau mendukung Anies Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta. Nah, di sini ada berita dari ABW. Wah, ABW ini apa sih, singkatan Anies Baswedan gitu ya? Di sini dari ABW News, Sekjen Partai Gerindra Abu Bakar Al-Habsyi mengungkapkan pihaknya telah berkomunikasi dengan PDIP membahas Pilkada 2024 dan pencalonan Anies Baswedan. Ia mengatakan pihaknya terbuka dengan koalisi dengan partai manapun untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada 2024 mendatang. Welcome saja, kita nggak ada masalah, kita sama Hasto Kristanto. Nah, memang pada Pilkada besok pasti juga akan banyak kejutan-kejutan sekali ya. Seperti contohnya di sini, yaitu tiba-tiba PKS menemui PDI Perjuangan pada Pilkada 2024. Nah, kalau kita berkaca pada Pilpres 2024 yang lalu, semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seperti contohnya pada waktu lalu adalah ya Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko di situ biasanya mengkritik Pak Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019, seringkali mengkritik yaitu setiap kebijakan dari Pak Prabowo. Tiba-tiba pada 2024 ketika Pak Prabowo disandingkan dengan Gibran Rakabuming Raka, tiba-tiba bermanuver dan mendukung Pak Prabowo Subianto. Bayangkan kalau kita melihat pada waktu lalu pada reformasi 98, padahal juga Budiman Sujatmiko yang paling getol menyuarakan tentang reformasi dan lain sebagainya, tiba-tiba bermanuver mendukung Pak Prabowo Gibran. Nah, seperti halnya di sini tiba-tiba ada pertemuan antara PKS dan PDIP. Wah, semoga sajalah di sini akan menjadi kejutan. Ya, kemungkinan setelah tanggal 20 Oktober mendatang setelah pelantikan ada kejutan, yaitu PKS, PDIP, PKB tiba-tiba menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan. Menurut saya itu yang diharapkan oleh masyarakat luas. Ya, semoga sajalah pada Pilkada serentak besok berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.